Halo guys, sorry gue balik lagi. Hari ini gue baru upload video lagi. Udah lama gue nggak upload video. Video kali ini yang akan gue upload itu gue akan menjelaskan tentang bagaimana cara setting rotary. Ini di part 2 nya ya. Jadi setting rotary part 1 nya itu ada di playlist gue. Coba teman-teman lo lihat aja di sana. Itu ada part satunya. Jadi di part 2 ini gue akan melengkapi bagaimana caranya setting rotary. Jadi lengkap ya, ada part 1 part 2 nya. Oke, masih seputar permesinan. Gue akan ngebahas seluk-beluknya tentang bagaimana cara setting rotary segala macam-macamnya. Oke, langsung aja buat temen-temen. Mudah-mudahan video gue ada manfaatnya. Simak baik-baik video gue. Oke, thank you. Oke guys, ini langkah yang pertama ya dalam setting rotary. Langkah yang pertama adalah pastikan posisi si jarum itu coakannya ngadep ke dalam ya, lurus, harus lurus posisinya. Oke, lihat kita raba ya, ini masuk ke dalam ya. Oke, lurus ya, menghadap ke dalam, artinya ngadep ke dalam ke sebelah kanan ya. Oke, setelah posisi jarumnya udah, coakannya udah ngadep ke dalam ya, nih kita pastiin lagi posisi coakan jarumnya ngadep ke dalam ya. Bisa diraba dengan jari tangan. Oke. Ya. Nah, kita coba cari ritmenya. Kita lihat gapnya, jaraknya. Nah, ini ujung rotari ya. Itu dia akan bertemu dengan si jarum, tapi nggak boleh ada jarak ya. Kita lihat nih ya jaraknya ya. Nah ini nggak boleh nih. Nah jarak gapnya jauh seperti ini tuh nggak boleh. Nanti efeknya kalau seperti ini benang bisa loncat, jahitan loncat jadinya ya. Gimana caranya? Ya caranya ya kita tekan lagi ya, biar kita pastiin tuh, biar tahu gimana caranya. Caranya adalah kita kendorin dulu baut pengunci yang ada di rotarinya ya. Susah, takut kena kamera nih ya, sedikit aja, sedikit baut cukup. Oke ya. Oh iya, ada rotari yang baut penguncinya 3, ada rotari yang baut penguncinya 2. Jadi sebenarnya sih sama aja, mau 3 mau 2. Yang penting itu kan bagaimana cara kita, bisa nggak kita setting rotarinya ya kan. Yang penting mah itu kan, mau 2 mau 3 sebenarnya sama aja. Oke, bisa juga dibantu setting, dalam setting rotari kita bisa dibantu dengan tangan ke sebelah kiri. Jadi jari-jari tangan kiri itu untuk meraih si rotari, untuk ya biar lebih gampang untuk maju mundurinnya, geser kanan kirinya dengan jari tangan sebelah kiri. Oke, coba kita lihat gapnya dulu, kita lihat jaraknya. Nah di sini oke, kita geser dulu ke kiri sedikit. Oke, bisa juga dibantu dengan tangan sebelah kiri, jari-jari tangan sebelah kiri. Oke, kita geser kiri. Kalau baut penguncinya udah dikendorin ya, bisa juga digeser ke sebelah kanan atau geser ke kiri, tergantung kebutuhan kita ya. Oke ya, kita atur jaraknya, atur dulu jaraknya ya. Sip ya, segini sepertinya cukup ya. Oke, nggak menyentuh kan, nggak bertabrakan ya, walaupun ada jarak sedikit tapi nggak terlalu banyak. Oke, kita sambil kita tahan rotarnya pakai jari sebelah kiri, tangan sebelah kiri. Ini bautnya bisa kita kencengin sedikit dulu. Oke, yang satu kita kencengin dikit ya. Oke, yang baut satunya juga bisa kita kencengin dulu sedikit. Oke. Waduh, agak susah ya, takut kena kamera nih. Iya. Oke,
Sip. Oke, kita lihat lagi ya gapnya antara si jarum dengan si ujung rotarinya. Bisa kita lihat. Sip. Nah, nggak tabrakan ya. Dan juga jaraknya nggak terlalu jauh ya. Ya, oke. Iya, nggak bertabrakan ya. Nah, bisa kita pastiin juga dibantu dengan jari telunjuk ya. Kita dorong, kita tekan, diarahkan ke si ujung rotarinya. Ada jarak tapi nggak terlalu jauh seperti tadi. Dan juga dia nggak bersinggungan atau nggak bertabrakan ya dengan si ujung rotarinya. Oke, pastiin seperti ini. Dirasa cukup seperti ini ya. Kita pastiin lagi ya, dia nggak bertabrakan ya, nggak bersinggungan ya. Kalau kita lihat dengan bibit platnya, oh ya, di sini ada jarak sedikit, cuman dia nggak bersinggungan ya, masih bisa dibilang aman. Sebenarnya sih ini timing dari si jarum dengan si plat ini tuh, dengan si rotari masih agak terlalu cepat sedikit sebenarnya, jadi dia masih agak mepet. Sebenarnya masih aman jarak segini. Yang paling penting adalah si jarum itu nggak boleh bersinggungan langsung dengan si bibir plat rotari ini ya. Kalau dia bersinggungan, efeknya yang pertama dia bisa putus si benangnya, jahitannya putus. Efek yang kedua, jadi si bibirnya rotari itu, platnya ini yang bersinggungan langsung dengan si jarum, dia bisa jadi kayak semacam ada rompalan-rompalan, jadi yang dia kasar gitu. Karena ada rompalan-rompalan bekas singgungan dengan jarum, ini nanti dia bisa bikin benang putus next time-nya gitu. Jangka panjangnya seperti itu. Nih di pinggir-pinggir ini yang bersinggungan langsung dengan benang, dengan si jarum. Seperti itu. Ya. Oke. Iya, bisa kita lihat lagi. Jadi kita belajar memposisikan, mengatur posisi jarum udah, terus belajar tadi jarak antara jarum dengan si ujung rotari udah. Sekarang kita belajar timing antara si jarum dengan ujung rotari. Nah, pada mesin yang kita praktekin sekarang ini rotari antara ujung rotari dan jarumnya itu posisinya bisa dibilang nggak bener ya. Nah, ini terlalu tinggi masuknya si ujung rotari ke si celah coakan si jarum, itu terlalu tinggi. Jadi bisa dibilang ini tuh timing si antara rotari dengan jarum itu terlalu cepat rotarinya. Jadi dia ngambilnya tuh terlalu tinggi jadinya kan. Ketika dia muter ngambilnya terlalu tinggi. Nah, kalau udah kayak gini, ini efek yang akan terjadi biasanya si benang akan loncat. Biasa dibilang jahitan tuh akan loncat biasanya kayak gini. Ini terlalu tinggi, nggak safe ya kalau bisa kita bilang ya. Nah, kita lihat lagi. Ini kalau kayak gini itu benang akan loncat pada jahitan ya biasanya kayak gini. Nah, ini ya kita lihat, ini titik mati atasnya dari jarum, tiang jarum, top up-nya ya. Ini titik mati atasnya. Oke. Ya. Dan ini titik mati bawahnya. Nah, ini paling full. Ini dia paling bawah nih berarti. Nah, cara setting timingnya kita posisikan di titik mati bawah dulu ya, si jarum. Nah, ketika jarum akan naik ya. Nah, si rotari itu mulai masuk. Nah, seperti ini, mulai naik, jarum mulai naik, rotari mulai mau masuk, mau maju. Nah, timingnya di situ. Harusnya ketika si jarum itu akan naik, ini si rotari masuknya harusnya nggak tinggi seperti ini, agak di bawah lagi. Berarti kan artinya timing dari si rotari itu terlalu tinggi, terlalu cepat gitu kan.
menurut gue ini trik yang sangat penting ya. Ini gue akan jelasin di mana posisi si ujung rotari itu harus berada ketika timingnya pas dengan si jarum ya. Nah ini bisa kita lihat ini coakannya ya. Kalau bisa si ujung rotari itu masuk ketika si jarum akan mulai naik. Nah ada di sini nih, maksimal itu di tengah-tengah coakan maksimal ya. Kalau ketinggian kayak yang tadi itu kan di sini ya, itu nggak bagus. Nah dari lubang jarum paling enggak dia naik 1 atau 2 mm ya, paling maksimal dia ada di tengah-tengah coakan. Kalau dia ada di atas lagi kayak yang sekarang kita hadapin ini ya, itu yang akan terjadi akan loncat. Paling enggak ya patokannya ya, pokoknya dari lubang ya, paling enggak 1 atau 2 mm ya. Paling maksimal itu ada si ujung rotari itu masuk ada di tengah-tengah coakan jarum ya. Itu udah paling maksimal ya. Oke, kita coba ya. Ini kondisi realnya ya. Jadi si ujung rotari itu agak terlalu tinggi ya masuknya pada saat timing untuk masuk ke jarumnya. Oke, ini kondisinya dia agak di atas ya. Nah kita lihat tadi agak di atas. Bagaimana cara eksekusinya ya. Jadi kendorin dulu baut pengunci rotarinya. Oke. Ya kita kendorin sedikit aja. Satu lagi karena ini ada 2. Ingat ya, yang ada 2 atau ada 3 itu sama aja sebenarnya. Intinya itu pengetahuan kita tentang setting rotarinya ya. Oke, kita kendorin sedikit. Jangan terlalu banyak karena nanti kalau terlalu banyak, terlalu ngelos, dia nggak akan ikut putaran mesin ya. Ini jari tangan sebelah kiri kita bisa kita gunakan, yang jempol dengan telunjuk atau dengan jari manis atau ya yang penting kalau jari kelingking juga bisa ya, nggak apa-apa. Ini untuk megang biar bisa buat muter si rotarinya ya. Ini kondisinya oke. Ini pada saat titik mati bawah si jarum ya. Nih timingnya pada saat titik mati bawah si jarum akan mulai naik ke atas. Nah harusnya si ujung rotari itu mulai masuk dia. Karena tadi kecepatan kan, jadi kita mundurin sedikit ya. Oke, nih mulai masuk. Ya, masih terlalu cepat, kita mundurin lagi. Ya. Kita mundurin lagi sedikit. Jarum mulai naik, dia mulai masuk. Oke, masih kayak agak ketinggian ya. Kita mundurin sedikit aja. Oke. Iya, ini kayaknya posisi tengah deh. Tapi nggak apa-apa sih, ini maksimalnya ya seperti ini ya. Kita turun lagi dikit ya. Oke, ini agak tengah tapi agak sedikit turun ya. Ukuran pastinya sih nggak tahu, cuma 1-2 mili naiknya, tapi ya sebenarnya sih di sini sih nggak ada ukuran pasti. Cuman bagaimana cara kita sering latihan aja ya, biar feeling kita tuh lebih cepet dapet gitu. Oke, setelah tadi kita eksekusi ya, sekarang kita lihat hasilnya ya. Oke, jarum kita mulai turunkan ya. Ini timingnya ya, jarum ada di titik mati bawah, dia mulai naik ke atas. Nah si ujung rotari mulai masuk. Oke, nah, bisa kita lihat ya, sekarang mah udah agak di bawah ya sekarang mah ya. Tadi kan terlalu di atas ya, ini mah sekarang ada di bawah, posisinya agak tengah-tengah ya. Ini ya gua ambil yang maksimalnya lah gitu jaraknya. Sebenarnya sih masih bisa di bawah lagi, agak turun sedikit, cuman ini gua ambil titik yang maksimalnya di atasnya biar teman-teman tahu gitu loh, seginilah gitu kira-kira ya. Jadi kalau di mesin jahit ini kita mau paling nggak bisa setting, perbaikin segala macam. Saran gue teman-teman lu harus banyak buat belajar, buat nyoba. Jangan malu buat nanya dengan siapapun, ilmu dari siapa aja kalau bisa kita terima, ambil yang baiknya. Karena setiap teknisi, setiap orang itu punya kapasitas ilmu dengan cara yang berbeda-beda. Makin banyak kita tahu dari orang yang berbeda-beda, makin banyak, makin kaya cara kita untuk setting. Oke, sekian dari gue, terima kasih.